Salam Telung. Selamat datang dalam mata kuliah Kewirausahaan edisi pertama. Pada awalnya kewirausahaan dipandang sebagai kemampuan yang dilahirkan dari pengalaman langsung di lapangan dan merupakan bakat yang dibawa sejak lahir, sehingga kewirausahaan tidak dapat dipelajari dan diajarkan. Tetapi sekarang, kewirausahaan bukan hanya mengenai urusan lapangan dan bakat bawaan saja, tetapi juga merupakan disiplin ilmu yang dapat dipelajari dan diajarkan. Kewirausahaan bukan hanya bakat bawaan sejak lahir atau urusan pengalaman lapangan, tetapi juga dapat dipelajari dan diajarkan. Seseorang yang memiliki bakat kewirausahaan dapat mengembangkan bakatnya melalui pendidikan. Mereka yang berhasil menjadi wirausahawan adalah orang-orang yang mengenal potensi dan belajar mengembangkannya untuk menangkap peluang serta mengorganisasikan usaha dalam mewujudkan cita-citanya. Oleh karena itu, untuk menjadi wirausahawan yang sukses, memiliki bakat saja tidak cukup. Mereka juga harus memiliki pengetahuan, mengetahui segala aspek usaha yang akan ditekuni. Saya ulangi ya, untuk menjadi wirausahawan yang sukses, memiliki bakat saja tidak cukup. Tetapi mereka juga harus memiliki pengetahuan mengenai segala aspek usaha yang akan ditekuninya. Sejak awal abad ke-20, kewirausahaan sudah diperkenalkan dan dipelajari di beberapa negara. Misalnya di Belanda, dikenal dengan nama ondernemer, dan di Jerman dikenal dengan Unternehmer. Selain itu, di berbagai negara kewirausahaan memiliki banyak tanggung jawab. Antara lain tanggung jawab dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepemimpinan teknis, kepemimpinan organisasi dan komersial, penyediaan modal, perekrutan, dan penanganan tenaga kerja, pembelian, penjualan, pemasangan iklan, dan lain-lain. Tahun 1950-an, pendidikan kewirausahaan mulai dirintis di beberapa negara, seperti di Eropa, Amerika, dan Kanada. Semenjak 1970-an, banyak universitas yang mengembangkan kewirausahaan, manajemen usaha kecil, atau manajemen usaha baru. Pada 1980-an, hampir 500 sekolah di Amerika memberikan pendidikan kewirausahaan. Sedangkan di Indonesia, pendidikan kewirausahaan sudah dipelajari juga di berbagai sekolah dan perguruan tinggi. Seperti halnya ilmu manajemen yang awalnya berkembang dalam bidang industri, kemudian berkembang dan diterapkan dalam berbagai bidang lainnya, maka disiplin ilmu kewirausahaan dalam perkembangannya juga mengalami evolusi yang pesat. Pada mulanya, kewirausahaan berkembang dalam bidang perdagangan saja, tetapi kemudian diterapkan dalam berbagai bidang lain seperti industri, pendidikan, kesehatan, pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Dalam konteks tertentu, kewirausahaan merupakan suatu kompetensi utama dalam menciptakan perubahan, pembaruan, dan kemajuan. Kewirausahaan tidak hanya dapat digunakan sebagai kiat-kiat bisnis jangka pendek, tetapi juga sebagai kiat untuk bertahan hidup secara umum dalam jangka panjang. Dalam bidang bisnis misalnya,
Perusahaan yang sukses dan memperoleh peluang besar karena pengusahanya memiliki kemampuan kreatif dan inovatif. Melalui kemampuan tersebut, yaitu kreativitas dan inovasi yang dilakukan, mampu menciptakan perusahaan dengan nilai tambah, baik barang dan jasa yang dikehendaki oleh pelanggannya. Nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi perusahaan tersebut merupakan keunggulan, dan keunggulan merupakan bentuk daya saing bagi perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang sukses seperti perusahaan Microsoft, elektronik, dan kendaraan bermotor disebabkan oleh daya kreatif dan inovatif yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dalam merekayasa produk dan nilai kegunaan barang dan jasa. Demikian juga dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan institusi lainnya. Mereka berhasil disebabkan memiliki sumber daya yang kreatif dan inovatif dalam menciptakan perubahan-perubahan. David Osborne dan Ted Gabler 1992 dalam bukunya Reinventing Government mengemukakan bahwa dalam perkembangan dewasa ini diperlukan adanya pemerintah yang memiliki kemampuan kewirausahaan, yaitu pemerintah yang kreatif dan inovatif. Pemerintah yang memiliki kemampuan entrepreneur akan menciptakan birokrasi dan institusi memiliki motivasi, optimisme, dan berlomba untuk menciptakan cara-cara baru yang lebih efisien, efektif, inovatif, fleksibel, dan adaptif. Saya ulangi ya. Pemerintah yang memiliki kemampuan entrepreneur akan menciptakan birokrasi dan institusi yang memiliki motivasi, optimisme, dan berlomba untuk menciptakan cara-cara yang baru yang lebih efisien, efektif, inovatif, fleksibel, dan adaptif. Kewirausahaan mulai dikenal secara populer pada awal abad ke-18, yaitu tahun 1755. Seorang yang berkebangsaan Irlandia bernama Richard Cantillon yang berdiam di Prancis merupakan orang yang pertama menggunakan istilah wirausahawan. Dalam bukunya Essai sur la nature du commerce en général, beliau menjelaskan bahwa kewirausahaan atau wirausahawan adalah seseorang yang menanggung resiko. Saya ulangi ya, dalam buku ini dijelaskan wirausahawan adalah seseorang yang menanggung resiko. Pada awalnya istilah wirausahawan merupakan sebutan bagi para pedagang yang membeli barang di daerah-daerah yang kemudian menjualnya dengan harga yang tidak pasti. Itulah sebabnya disebut berani menghadapi resiko atas ketidakpastian. Meskipun saat ini banyak ahli yang mengartikan wirausahawan dan kewirausahawan dalam versi yang berbeda-beda, akan tetapi pendapat Schumpeter 1912 masih relevan dan banyak diikuti berbagai kalangan. Menurut Schumpeter, wirausahawan tidak selalu berarti pedagang atau manajer, tetapi juga seseorang yang unik, yang memiliki keberanian dalam mengambil resiko dan memperkenalkan produk-produk inovatif serta teknologi baru ke dalam perekonomian. Saya ulangi ya, wirausahawan menurut Schumpeter tidak selalu berarti pedagang atau manajer, tetapi juga seorang unik yang memiliki keberanian dalam mengambil resiko dan memperkenalkan produk-produk inovatif serta teknologi baru ke dalam perekonomian. Dengan tegas, Schumpeter membedakan antara proses penemuan dengan inovasi. Menurut Schumpeter, hanya sedikit perusahaan yang dapat melihat ke depan dan inovatif yang dapat merasakan potensi penemuan baru dan memanfaatkannya.
Setelah inovasi tersebut berhasil diperkenalkan oleh wirausahawan, pengusaha lain mengikutinya sehingga produk dan teknologi baru tersebut tersebar dalam kehidupan ekonomi. Tahun 1994, Peter F. Drucker mendefinisikan kewirausahaan sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Drucker, saya ulangi, mendefinisikan kewirausahaan sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Definisi tersebut secara luas dikemukakan lagi oleh Robert Hirschfeld yang mengatakan bahwa kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang berbeda untuk menghasilkan nilai dengan mencurahkan waktu dan usaha. Diikuti penggunaan uang, fisik, resiko, dan kemudian menghasilkan balas jasa berupa uang, serta kepuasan dan kebebasan pribadi. Tahun 1996, Thomas W. Schimmerer yang mengungkapkan bahwa kewirausahaan merupakan proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan mencari peluang yang dihadapi setiap orang dalam setiap hari. Kewirausahaan adalah proses dinamis untuk menciptakan nilai tambah pada barang dan jasa serta kemakmuran. Tambahan nilai dan kemakmuran ini diciptakan oleh individu wirausahawan yang memiliki keberanian menanggung resiko, menghabiskan waktu, serta menyediakan berbagai produk barang dan jasa. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh wirausahawan tidak selalu barang baru, tetapi barang dan jasa itu memiliki nilai yang baru dan yang berguna. Sesuai dengan perkembangannya, konsep kewirausahaan memiliki beberapa konsep dan ciri-ciri khusus, seperti memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, melibatkan kreativitas dan inovasi tentunya, mengorganisasi, menanggung resiko, berorientasi hasil, selalu menciptakan peluang, kepuasan pribadi dan kebebasan. Konsep dan ciri-ciri kewirausahaan tersebut tentu saja tidak hanya terdapat konsep bisnis saja, tetapi juga dalam berbagai konteks dan bidang selain bisnis, seperti institusi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, penelitian, hukum, arsitektur, dan lain-lain. Kewirausahaan menurut Drucker intinya adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran kreatif dan tindakan inovatif demi terciptanya suatu peluang. Banyak orang, baik pengusaha maupun yang bukan pengusaha, dapat meraih kesuksesan karena memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Karya dan karsa hanya terdapat pada orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir secara kreatif dan inovatif, sehingga tidak sedikit orang dan perusahaan berhasil meraih kesuksesan. Saya ulangi, karya dan karsa hanya terdapat pada orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir secara kreatif dan inovatif, sehingga tidak sedikit orang dan perusahaan berhasil meraih kesuksesan. Proses kreatif dan inovatif tersebut biasanya diawali dengan munculnya ide dan pemikiran-pemikiran, serta menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan dalam suatu organisasi perusahaan, proses tersebut dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan untuk meraih pangsa pasar baru, baik ide, pemikiran, maupun tindakan kreatif, bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sesuatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambah dalam suatu barang dan jasa, sehingga dapat menjadi sumber keunggulan untuk dapat dijadikan peluang. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda. Seperti dalam 1. Pengembangan teknologi, 2. Penemuan pengetahuan ilmiah, 3.